Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, walaupun bapaknya cuma satu orang, ibu-ibu yang banyak, anggota pengajian Aisyah cabang Ulekaring, Bu, ya. Aisyah Muhammadiyah cabang Ulekaring. Katanya ada penyerahan SK juga, ya. Oh, nanti ya. Alhamdulillah. Saya diminta untuk memberi ceramah atau pengajian tentang refleksi spiritual, ya, dalam bermuamalah. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, boleh ibu-ibu? Apa itu muamalah, Bu? Hubungan antar manusia dengan hubungan gimana tadi? Gimana, ragu ya? Hubungan manusia dengan manusia syariat Allah. Ya. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Nah, apa itu muamalah? Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum Allah itu atau disebut dengan syariah ini kan dibagi dua. Ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Hukum muamalah tadi apa? Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Makanya kenapa Islam tidak membolehkan kita tinggal sendiri di mana? Di hutan. Kenapa tinggal di hutan? Karena butuh cinta, ya. Stres. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada hukum yang dibuang. Hukum apa? Hukum amalah. Kalau kita tinggal sendiri di hutan atau di sebuah pulau, ada hukum yang kita buang. Hukum apa? Hukum amalah. Kecuali terpaksa. Kata Nabi, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Jika kalian hidup pada suatu masa, kalian akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Semuanya mengaku benar. Ya, masing-masing mengaku benar, dan hanya dia yang benar, hanya kelompoknya yang benar. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, fa'tazil tilka firaq kullaha. Menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok itu semuanya, kata Nabi. Walau antadda bi asli syajarah hatta yudrikal maut. Hingga kamu makan akar-akar kayu sampai maut menjemputmu. Di mana, Bu, makan akar kayu? Di gunung, di hutan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, kelompok-kelompok memaksa kita untuk masuk aliran sesat, itu boleh kita. Seperti contoh dalam Al-Quran siapa? Ashabul Kahfi. Ya. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh. Kenapa? Karena
ada hukum yang kita hilangkan. Hukum apa? Hukum muamalah. Jadi saya ulangi ya, sebelum nanti lari ke spiritualnya ya. Ini untuk pemahaman dulu, pemahaman dasar ya, supaya lebih mantap. Jadi pokok ajaran Islam itu kan 3. Yang pertama apa? Akidah. Akidah itu apa? Keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kita kepada Allah. Inti dari akidah apa? Tauhid. Arti tauhid? Lawan dari tauhid? Arti syirik? Menyekutukan Allah, menyekutukan. Jangan bilang menduakan Allah. Nanti orang bilang mendua setengah kan gimana? Menyekutukan Allah. Penjabaran dari akidah disebut, ayo. Nah, saya ulangi ya. Inti dari akidah disebut tauhid. Arti tauhid mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid syirik. Arti syirik, penjabaran dari akidah disebut, siapa yang bisa saya kasih hadiah? Apa nih? Tadi minum. Apa? Penjabaran. Kalau inti kan mumadat dia. Kalau inti kan mumadat, makanya inti dari akidah disebut tauhid, karena tauhid itu mumadat ya. Kalau penjabaran mengurai. Nah, jadi kalau inti dari akidah tauhid, penjabaran dari akidah disebut, namanya apa? Tarekat. Memang kita udah tua-tua ini, termasuk saya, memang kadang-kadang lupa ya. Padahal ibu-ibu pasti tahu. Disebut rukun iman. Ya. Penjabaran dari akidah disebut rukun iman. Ada berapa? Tu'minu billah, apa artinya? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan pasti ibu ada yang bilang, Ustaz tuh kayak anak TK gitu. TK gitu. Ya kan guru-guru TK. Udah. Pokok yang kedua apa? Jadi pokok yang pertama tadi akidah. Kan saya bilang tadi ajaran Islam ada 3 pokok. Yang pertama tadi akidah. Yang kedua apa? Syariah. Syariah itu apa? Syariah itu hukum Islam. Makanya kalau di UIN ada fakultas syariah. Fakultas apa? Fakultas hukum Islam. Kalau di Unmuha fakultas apa namanya? Fakultas hukum apa? Dah. Jadi syariah itu apa tadi? Hukum Islam. Itu dibagi 2. Syariah dibagi 2. Pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah. Nah, ya. Syariah itu apa tadi? Hukum Islam dibagi 2. Yang pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah. Apa yang dimaksud dengan hukum ibadah? Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur penyembahan seorang hamba kepada Allah secara langsung. Garisnya ke atas. Garis apa namanya? Vertikal. Atau kalau bahasa agama apa? Hablum minallah. Kalau bahasa matematik, garis X. Garis X ya. Ada ke atas itu kan X biasanya. Bahasa matematik ya. Aljabar atau geometri. Dah. Yang kedua hukum muamalah. Tadi apa hukum muamalah?
Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Inilah tadi yang akan kita bahas. Jadi apa itu hukum muamalah? Ya, hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Tidak ada hukum muamalah jika kita hidup sendiri di dunia ini. Pokok yang ketiga apa? Betul. Akidah, syariah. Yang ketiga, akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Nilai-nilai ya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, jika ada orang pontennya 15 bagus nggak? Kalau 90? Terus yang ponten 90 disebut akhlak apa? Gimana? Kan nilai ya. Kan tadi pengertian akhlak apa? Nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku, bukan dengan nilai, bukan dengan ujian, bukan dengan masuk PNS. Kan nilai? Kan saya tanya tadi. Kalau nilainya 15 bagus nggak? 90? Nah, nilai yang 90 namanya akhlak apa? Akhlakul karimah. Kayaknya dari tadi cuma sebelah kiri aja jawab. Akhlakul karimah. Kalau nilainya 70? Dan apa namanya? Kan tadi 90 sampai 100 itu akhlakul karimah. Ini nilainya 70 sampai 80. Apa namanya? Saya kasih bocoran ya. Akhlakul hasanah. Baik. Kan kayak nilai ujian juga ada istimewa, ada baik sekali. Apa tadi kalau kontennya? Enggak, 70 sampai 80? Akhlakul hasanah. Kalau nilainya 30 sampai 50? Lulus enggak? Enggak, apa nama akhlaknya? Akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Sayyi'ah. Sa'a. Su, kan? Nah. Kalau tadi apa nilainya tadi berapa? 30 sampai 50 namanya akhlakus sayyi'ah. Nah, kalau nilainya 0 sampai 29, akhlak apa namanya? Itu paling rendah. Namanya apa? Apa namanya? Akhlakul mazmumah, tercela. Kalau tercela itu di bawah buruk. Ya. Saya ulangi ya. Yang paling tinggi namanya akhlak apa? Di bawahnya? Di bawahnya lagi? Di bawahnya lagi? Di bawahnya lagi? Nggak ada ya? Kemudian adab. Apa itu adab? Kan sering kita bilang, ala adab nih, nggak ada punya adab dia. Ya, mau catat boleh, nggak dicatat boleh. Adab adalah perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Coba diulang, Ibu. Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Jadi aksinya itu adab, sementara akhlak itu sifat. Paham ya? Akhlak itu sifat, adab perbuatan atau actionnya ya. Nah, kita tidak bisa menilai akhlak seseorang jika kita tidak melihat adabnya. Coba orang diam aja nggak bergerak-gerak, kita nggak tahu bagaimana akhlaknya. Tapi begitu dia sudah bergerak, misalnya mulutnya bergerak, apa tuh sok cantik tuh? Apa kesimpulan? Apa kita bilang? Jelek akhlaknya ya. Suka sekali mencela. Coba perhatikan hadis ini.
Kata Nabi, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bi shimalihi. Jika kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan, kata Nabi. Jika minum, hendaklah minum dengan tangan kanan, karena syaitan makan minum dengan tangan. Ini adab atau akhlak? Kenapa kita tahu adab? Karena sudah ada contoh. Perbuatan. Kan ini makan. Ya kan? Nah, saya tes lagi. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Akhlak atau adab? Akhlak. Kenapa? Sifat. Malu. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u, kata Nabi. Setiap agama ada akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Jadi puncaknya akhlak dalam Islam rasa. Udah. Sekarang kita bahas judul kita ya. Judul kita tadi apa? Refleksi muamalah, refleksi spiritual dalam muamalah. Tapi kita harus jelas dulu apa itu muamalah, baru enak jelasinnya. Nah, sekarang contoh muamalah apa? Hukum muamalah. Kan tadi muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Contohnya apa? Nikah. Bisa nggak nikah sendiri? Saya mau nikah, nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau sama saya? Dompet tipis. Nggak terjadi hukum nikah. Kenapa? Karena hanya ada laki-laki, tidak ada. Baru terjadi hukum nikah. Pertama, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Apa lagi? Ada mahar. Berapa maharnya, Bu? 5 mayam. Terus kemudian harus ada saksi. Terus wali. Nah, baru kemudian Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahadataini. Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa 2 orang saksi. Baru terjadi hukum nikah tadi. Kenapa? Karena ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, saya tulis status di VCBO ya. Mencari istri, nggak ada yang komen. Pasang iklan di Serambi, nggak ada yang komen. Nggak terjadi hukum nikah. Nah, setelah terjadi pernikahan, baru kemudian ada aturan lain. Apa aturannya? Apa hak suami istri? Apa hak suami istri? Baru nanti lari ke spiritual. Apa hak suami terhadap istrinya? Yang pertama apa? Nah, bapak suami. Lahir-lahir ya. Istrinya yang mana, Pak? Ya. Yang pertama apa? Hak suami. Oh, bukan hak ya, kewajiban suami. Kok hak pula? Kewajiban suami apa? Tut'imuha idza ta'imta. Yang pertama kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta. Apa artinya? Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Ini dipahami sebagai nafkah. Apa tadi? Berilah makan istrimu ketika kamu. Apa maksudnya? Apa saya makan kacang, ada 2 kacang, 1 saya makan, 1 saya simpan tuh bawa pulang. Nah, nafkah artinya jangan sampai istri kita kelaparan. Kita kenyang, istri mengenai beda-beda siki. Kita makan di Hasan, dia makan di Husein. Apa? Kita makan ayam, istri kita makan telur ayam, boleh nggak? Apa-apalah, sekali-sekali. Nah.
Yang kedua kata Nabi, wa taksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Apa tugas kewajiban suami yang kedua? Beri pakaian. Pakaian ibu-ibu siapa yang kasih? Bagi sendiri. Dah. Kemudian kata Nabi, wala tatribil wajha, jangan pukul muka istrimu. Jangan kamu pukul muka istrimu. Artinya enggak boleh KDRT. Enggak boleh KDRT itu apa? KD kekerasan. Nah, boleh. Wala tatribil wajha, jangan kamu jangan kamu pukul muka istri. Itu kan wajah simbol, artinya bagian manapun tidak boleh. Muka nggak boleh, lain yang bagian lain hancur nggak boleh. Subit boleh. Subit boleh. Itu ingat tuh, bilang sama suami, kata Nabi, bukan kata Ustaz Herman ya, kata Nabi tidak boleh KDRT. Untuk apa? Kenapa kita harus pukul istri kita? Bukankah 24 jam dia yang jaga kita, yang urus kita? Berapa mau kita upah? Siapa yang mau mengurusi kita seperti itu? Nggak ada yang mau. Kenapa kok harus kita pukul dia? Boleh. Dah lah ya. Yang ketiga kata Nabi, wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Nah, gimana nih? Apa maksudnya? Jangan kamu cela istrimu. Contohnya apa? Misalnya. Tapi kalau kita bandingkan bisa lah. Kalau misalnya kita bandingkan, nggak seperti di warung. Ya boleh dicela. Artinya apapun keadaan istri kita nggak boleh kita cela, tapi kita bina. Misalnya apa? Masakannya nggak enak. Itu jangan bilang muntah abang makannya. Bahkan boleh berbohong malah. Kalau untuk urusan diantaranya untuk diantaranya apa? Untuk kebaikan, untuk agar istri senang. Kata Nabi, la kadiba illa fi salatin. Tidak boleh bohong kecuali pada 3 hal. Nah, ternyata boleh bohong dalam 3 hal. Di antaranya Nabi mengatakan, yuhadditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Bohongnya seorang suami terhadap istrinya untuk menyenangkan hatinya. Nah, contohnya tadi apa? Masakannya tadi apa? Gimana? Gak enak. Terus suaminya bilang, oh enak kali deh. Bang, enak gak masakan adik? Enak kali lah. Tapi kenapa kok gak habis? Kenyang gitu. Jangan jujur di situ. Waktu pas makan jujur itu luka nggak? Kita udah capek-capek kan, udah berkeringat, sampai keringat masuk ke dalam, makin enak. Ya, itu dia. Wala tahjurha illa fil baiti, kata Nabi. Jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Apa maksudnya ini? Nah, jangan kecuekin istrimu kecuali di rumah, atau jangan marahi istrimu kecuali di rumah. Apa maksudnya? Artinya kita nggak boleh marah-marah sama istri depan orang, malu dia. Ini kadang-kadang ada suami lama kali belanja, bercewek ya sama penjual kartun ya. Di depan-depan orang marah-marahin istri nggak boleh. Kalau di rumah boleh. Adik kalau dia jangan lama kali, sampai kewut kaki abang nunggunya. Ya, di rumah boleh nasihati. Paham ya? Atau misalnya kan si istri nggak, malas sekali salat, udahlah kalau adik malas salat ya udah, abang tidur di kursi, adik tidur. Itu namanya apa? Tahjir. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari.
Ya, la yahillu lil muslim ayahyu akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mentahdir saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi sepasang suami istri. Nah, itu hukum muamalah. Hukum. Tapi muamalah bukan hanya pernikahan, apalagi yang lain, Bu? Jual beli. Nah, jual beli. Tetapi yang paling penting dalam kaitannya dengan spiritual, dengan kejiwaan, dengan batin, apa? Kita tidak boleh mendalimi saudara kita. Paham? Tidak boleh mendaliminya. Tidak boleh kita fitnah dia. Tidak boleh kita sakiti hatinya. Itu juga hubungan dengan apa? Muamalah. Kan hubungan muamalah tadi apa? Hukum yang mengatur hubungan antar sama manusia. Bagaimana jika kita menyakiti hati saudara kita, terus kita gengsi untuk minta maaf? Bagaimana kalau kita mati? Ayo, gimana? Ya, paham maksudnya ya? Kita sakiti hati saudara kita. Misalnya apa? Kita tuduh dia yang enggak. Sampai dia marah, tersinggung. Terus kita gengsi, nggak mau minta maaf. Apa yang terjadi kalau kita mati? Gimana? Apa yang terjadi? Kita harus bayar, Bu. Pakai apa bayar? Amalan kita. Kita harus bayar dengan amalan kita. Makanya minta maaf sebelum mati. Kalau kita menyakiti hati saudara kita, kita minta maaf sebelum mati. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, "Man kanat matlamatun li akhihi min ardihi aw syai'in falyatahallalhu minhu." Apa artinya itu? Jika kita berbuat zalim kepada saudara kita, apakah kita sakiti hatinya atau kita mengambil sesuatu darinya? Apa maksudnya mengambil sesuatu darinya? Ya, contoh misalnya tanah sebenarnya tanah dia, tapi kita olah-olah, ya, kita olah-olah, kita buat surat palsu sehingga jatuh ke kita, atau kita mencuri punya dia. Paham ya? Jadi kata Nabi, "Mangkanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Jika kalian mendalimi saudaramu, apakah menyakiti hatinya atau mengambil sesuatu darinya, falyatahallalhu minhu, maka minta dihalalkanlah. Apa maksud minta dihalalkan? Enggak, ikhlasnya enak. Oh, enggak. Artinya kalau memang tanah dia kita ambil, kembalikan. Paham ya? Kalau harta dia kita ambil, kembalikan. Kalau kita sakiti hatinya, minta maaf. Maaf Bu ya, kemarin saya bilang Ibu sok cantik, sok kaya. Maaf Bu ya. Kalau tanah kita dari orang gimana Pak? Ya tenang aja, sama juga. Nah, ntar ya. Jadi kata Nabi apa? Falyatahallal minhu, falyatahallalhu minhu, maka minta dihalalkanlah. Apa maksud minta dihalalkan? Ya, kalau kita serobot tanahnya, kembalikan. Kalau kita serobot rumahnya, kembalikan. Dah. Al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana uang nggak ada manfaatnya lagi. Dinar dan dirham itu kan uang. Dinar uang emas, dirham uang
Ya. Nah, jadi pada hari ketika harta uang itu tidak berlaku lagi. Jika kita gengsi nggak mengembalikan, apa yang terjadi? In kana lahu amalun salihun. Jika orang yang mendalimi tadi punya amal saleh, dari mana amal salehnya? Mungkin dari salat dia, dari bersedekah dia, dan lain-lainnya. Ukhidha minhu, maka diambillah amal salehnya. Biqadri matlamatihi, sebanyak kedaliman yang dia lakukannya, misalnya terhadap terhadap pertanyaan ibu tadi ya. Tadi tanah diambil. Berapa banyak Bu tanah diambil? Katakanlah 3 hektar ya. Nah, jadi pahalanya diambil sebanyak 3 hektar. Ukhidha minhu, maka diambillah amal saleh biqadari matlamatihi, sebanyak matlamatihi itu maksudnya kedaliman yang dia lakukan. Ya. Diserahkan kepada siapa? Kepada yang didaliminya, kepada yang diambil tanahnya. Fa illam takun hasanatun, apabila kebaikannya enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Bukan 3 hektar ternyata. 3 hektar setengah. Berarti kan enggak cukup. Enggak cukup amalannya untuk membayar tanah yang diambil. Ukhidha min sayati sahibihi, maka diambillah dosa kita. Dosa yang tanahnya tadi diambil atau yang didalimi. Fahumila alaihi, maka dilemparkan kepadanya. Maka pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau tanah kita diambil? Biar aja, nanti di akhirat kita dapat apa? Dapat pahala dari dia. Makanya ada orang nanti masuk surga bukan dengan amalannya, karena amalannya sedikit. Dia masuk surga karena banyak tanahnya diambil orang. Dia masuk surga karena dia sering difitnah orang. Dia masuk surga karena sering dianiaya orang. Inilah yang kata Nabi disebut dengan muflis. Ibu pernah dengar muflis itu apa? Bukan mukhlis ya. Muflis. Muflis apa Bu? Bang Herman. Oh, bangkrut. Ini Bang Herman. Bangkrut. Coba perhatikan hadisnya ya. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. At-tadruna mal muflis. Kata Nabi, apakah kalian tahu siapa itu yang orang yang muflis? Muflis itu tadi apa? Artinya bangkrut. Para sahabat bilang, al-muflisu fina, orang bangkrut yang kami ketahui ya Rasulullah, mala dirham wala mata, orang yang kehabisan uang dan kehabisan harta. Jadi Nabi bertanya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab apa tadi? Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak lagi mempunyai uang dan juga tidak mempunyai lagi harta. Tapi kemudian Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisalatin, dengan pahala salat, wasiyamin, dengan pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat, wa ya'ti yaumal qiyamah qad ya safaka hadha wa qad syatama hadha, wa ya'ti yaumal qiyamah qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha
Wa daraba hadha, apa artinya semua itu? Qad syatama hadha artinya suka mencaci maki orang. Suka mencaci maki orang. Suka mencaci maki orang. Wa qadhafa hadha, suka menuduh orang. Dapat dia tu beli mobil tu suaminya korupsi tu. Suaminya korupsi tu. Menuduh orang. Kalau benar lain urusannya. Wasafaka dama hadha, suka menumpahkan darah orang. Maksudnya apa? Membunuh, memukul, meninju. Wa daraba hadha, suka memukul orang. Kemudian apa tadi? Fayu'ta hadha min hasanatihi, maka diambillah, dibayarlah, ya, suka mencela orang dari kebaikannya. Fayu'ta hadha, diambillah, ya, amal dia tadi dari kebaikannya dikasih kepada orang yang dicela. Diambil lagi satu tumpuk dikasih kepada orang yang difitnah. Diambil lagi satu tumpuk dikasih kepada orang yang dipukul. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan sudah habis, ukhidha, maka diambillah, ya. Dari mana diambil? Qatayahum, diambillah kebaikan orang yang difitnah tadi, yang dicaci, apalagi yang dituju. Faturihat alaihi, maka dilemparkanlah kepadanya. Apa yang terjadi kemudian? Faturiha finnar, maka orang ini akhirnya masuk neraka. Padahal tadi masuk surga. Kenapa? Banyak sekali amalannya. Tapi setelah disidang oleh Allah, akhirnya habis. Kemana habis? Bayar. Akhirnya masuk. Makanya jangan sanksi, biar aja kita suruh lagi, tolong ya, pukul saya ya, tolong ambil harta saya ya. Kalau kita tahu ternyata nanti di akhirat enggak sedikit pun kita dirugikan. Tidak ada sejengkal tanah kita di dunia diambil orang, melainkan Allah akan sidang. Dan sidangnya Allah berbeda dengan sidangnya manusia. Kalau sidangnya manusia, bisa saja surat-surat diolah-olah. Makanya pilih mana? Pilih minta maaf di dunia, ini sudah berhubungan dengan spiritual ya. Atau kita pilih nanti di sidang di akhirat. Minta maaf. Bu, maaf ya. Kenapa? Saya tuduh ibu kemarin. Cuma kita gengsi kadang-kadang minta maaf. Malu ya, belang kita nampak. Tapi kalau tidak kita lakukan, diam-diam saja, nanti di akhirat diproses. Sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Inilah yang berhubungan dengan spiritual. Spiritual itu sebenarnya lebih kaitannya dengan akhlak, karena dia di dalam. Makanya ya, kata Nabi, ketika seorang sahabat bertanya, apa pertanyaan sahabat ini? An aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga? Mungkin kita kalau jumpa dengan Nabi, tanya enggak gitu. Tanya juga. Faqal, Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Ya. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang kebanyakan membuat orang masuk surga adalah dia bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Kalau orang bagus akhlaknya, tidak suka menyakiti orang lain. Kita ini kira-kira masuk orang bertakwa apa tidak? Gimana? Ya. Kalau kita menjadi orang bertakwa, maka Allah sudah sediakan kita warisan, tanah warisan surga.
Kata Nabi, tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Maryam ayat 63. Tilkal jannah, itulah surga. Allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Nabi tidak mengatakan beriman. Oh, Allah tidak mengatakan beriman. Tidak dikatakan, walaupun beriman itu juga akan masuk surga. Tapi terutama Allah mengatakan apa? Bertakwa. Karena takwa ini, Bu, gelar tertinggi dalam Islam. Kan ada namanya muslim bagi laki-laki. Kalau perempuan muslimah. Mukmin bagi laki-laki, mukminah perempuan. Kalau mutakin ada. Kalau perempuan apa mutakin? Biasanya mutakin ini dia perempuan dan laki-laki masuk di sana. Ya, kan jarang kita dengar ada. Nah, bagaimana kita membedakan tiga istilah itu? Kalau disebut muslim atau muslimah bagaimana? Ya, asalkan dia sudah memeluk Islam, walaupun nggak salat dia, walaupun nggak puasa, dia mendapat gelar muslim. Ini lawan dari non muslim. Makanya kita kalau jumpa orang yang nggak tahu kita agamanya apa, kita bilang apa? I am mukmin, nggak ada. I am muttaqin, nggak ada. Kita bilang apa? I am muslim, menunjukkan kita orang Islam. I am mukmin atau mukminah. What is your religion, please? I am mukmin. Oh, mukmin nggak ada. Heran dia. What is the mukmin? Tapi kalau kita bilang I am muslim, langsung dia tahu. Yang kedua mukmin. Siapa orang mukmin itu? Kan tadi kan orang muslim itu mendapat gelar muslim apabila orang sudah masuk Islam, walaupun belum tentu dia salat. Nah, kalau mukmin, kalau orang beriman, mukmin itu siapa? Yang menegakkan rukun iman tadi. Ya. Yang rukun iman tadi ditegakkan. Gini ya. Seseorang berhak mendapat gelar apa? Mukmin atau mukminah adalah seorang muslim, harus muslim dulu. Seorang muslim atau muslimah yang selalu mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Saya ulangi, apa itu mukmin? Seorang muslim atau muslimah yang selalu mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Titik. Apa maksud titik? Ya segitu aja. Walaupun dia nggak mengerjakan yang sunat, dia berhak mendapat gelar mukmin. Nah, sekarang saya tanya, ayat tentang puasa, wajib puasa bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah mukmin atau muslim? Mukmin. Kenapa? Puasa wajib. Puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini perintah berwudu. Makanya apa? Wajib. Jika tidak berwudu, enggak sah salat. La salata la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kamu jika dia berhadas kecuali dia berwudu. Makanya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan itu, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Kata Pak Allah panggil dengan orang-orang beriman karena perintah wajib. Paham ya? Nah, kalau begitu siapa itu? Muttaqin. Nah, ini gelar tertinggi ini profesor nih. Kalau dalam akademik seperti ayahanda kita ya, Profesor Al-Azhar Abu Bakar, Profesor Ali Abu Bakar. Kalau saya tidak ada profesor, ya. Doktor pun tidak. Ya.
Dah, siapa dia nih? Yang mendapat gelar mutakin itu siapa? Kita perlu tahu kriterianya supaya kita bisa mengukur diri kita. Kalau muslim otomatis kita ya. Kalau mukmin gimana? Insyaallah ya 70%. Kalau saya mungkin 60%. Nah, sekarang mutakin itu siapa? Siapa yang kriterianya dulu, nanti baru kita bisa. Siapa mereka? Nah, orang yang mendapat gelar mutakin adalah seorang mukmin. Nah, bilang dulu mukmin dulu. Seorang mukmin. Kalau tadi siapa orang mukmin? Seorang muslim. Begitu bahasanya ya. Kalau mutakin seorang mukmin yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta menambahnya dengan yang sunat-sunat disertai dengan keredaan hati. Saya ulangi ya. Siapa tadi orang yang mendapat derajat mutakin? Seorang mukmin yang atau mukminah yang mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangannya, serta menambahnya dengan yang sunat-sunat dan disertai dengan keredaan hati. Ayat, coba ulang balik ayat tentang wajib puasa bagaimana bunyinya? Ujungnya apa? Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Kalau mukmin kan langsung disebut ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, langsung Allah sebutkan kan? Artinya sudah, karena itu perintah wajib sudah lengket. Tapi ujung ayat itu la'allakum tattaqun. La'allakum itu apa maksudnya? Mudah-mudahan. Apa maksud mudah-mudahan? Harapan. Harapan bisa tercapai, bisa tidak. Mudah-mudahan kamu lulus. Apa udah pasti lulus? Ya, makanya kan maksudnya apa? Orang yang mengerjakan apa tadi puasa, terus menambahnya dengan yang sunat-sunat, diantaranya apa? Baca Quran, salat tarawih, bersedekah. Mudah-mudahan menjadi orang yang Tapi ada definisi yang di ujung kali saya sebutkan tadi apa? Keredaan hati. Nah, ini yang berat. Contoh ya. Tiba-tiba udah azan. Terbetik di hati. Alah, baru duduk udah azan. Walaupun kita salat, itu belum takwa, itu masih beriman-iman aja kita. Tapi begitu mendengar azan sudah timbul saja rasa bahagia, alhamdulillah. Kita stop dulu ya. Kita salat tapi alah, nanti aja salat ini wajib, salat wajib ini ngaji juga wajib. Nah, itu belum. Jangan diadu antara wajib dengan wajib. Ini kan kebiasaan orang Dayak kan itu. Oh, ini pada sudah azan, enggak ini menuntut ilmu juga wajib. Enggak boleh diadu antara wajib dengan wajib. Laksanakan dulu satu kewajiban. Paham ya? Masyarakat bingung. Masyarakat bingung. Misalnya padahal tadi kan salah satu amalan yang paling utama, afdalul amal as-salatu ala awwali waqtiha. Gak boleh diadu antara wajib. Ini kan kadang orang awam kan masuk logika. Oh, ini wajib, ini wajib. Nggak boleh diadu. Dah. Aduh, ini sudah masuk bulan puasa gimana? Udah nggak bisa ngerujak kita nih. Udah nggak bisa ngopi. Walaupun dia puasa. Itu belum level mutakin, masih level mukmin. Kalau begitu berat ya. Kerelaan hati ini berat. Rela memaafkan orang lain. Memaafkan, sorry. Ketulang dia tuh, ucapannya itu ketulang dia. Sakit, susah. Makanya itu level tertinggi, Bu. Itu level para nabi, para sahabat. Contoh ya, sahabat mendoakan orang yang mengkritik kita. Kalau ada orang mengkritik, kita tenak dia. Don't tapi salah, marah pula. Saya aja yang salah. Itu sebenarnya kunci yang paling utama itu. Rela enggak kita? Itu yang berat. Rela memaafkan kesalahan orang.
Kita kan suka kali kadang-kadang habis bantu orang, ketika orang nggak berterima kasih, kita bilang apa? Misalnya kita bantu modal, bila ada orang kawan kita morat marit, dah kita kasih uang 100 juta. Tiba-tiba jadi dia kaya raya. Jumpa kita udah somse dia. Somse itu apa? Sombong sekali. Nanti kita bilang, sok ke ya. Kalau nggak aku bantu dulu, nah itu bukan ucapan orang bertakwa. Bahkan itu bisa mengurangi pahala kita dulu membantu dia. Apa dalilnya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Tapi Ustaz, sakit kali hati kita udah kita bantu. Jangankan terima kasih, mulutnya munyong lagi kayak ikan mas. Biar aja urusan dia dengan Allah. Jangan membuat kita pahala kita jadi berat enggak? Makanya enggak sembarangan mutakin itu. Makanya kadang-kadang kita naik ke tingkat mutakin, besoknya udah turun lagi. Besoknya kalau enak kawan nasi naik lagi mutakinnya. Ya. Sekali-sekali kita suka memaafkan sekali orang lain, sekali-kali dendam. Itu makanya kita berdoa pada Allah, Pak. Ya muqallibal qulubi, kata. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'at. Nah, itu kan? Karena hati kita kadang-kadang berubah. Hari ini bertakwa, besok enggak lagi, udah tuh bertakwa lagi, berubah. Makanya orang bertakwa itu Masya Allah, dia awet muda, nggak ada dendam sedikit pun, dianiaya orang, dia senyum aja, nggak ada beban pikiran, umurnya panjang. Kita kenapa umur kita pendek-pendek? Dengki. Orang beli mobil kita masuk rumah sakit. Itu cepat mati kita kalau kita apa? Hati kita nggak redha. Makanya sampai Nabi mengatakan la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala taqata'u, jangan suka memutuskan tali silaturahim. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, marah-marah. Wa kunu ibadillah ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan rasa dengki? Enggak cukup. Gimana caranya menghilangkan? Karena dengki ini ya, itu akan mempengaruhi sifat jelek yang lain. Paham ya? Kalau udah dengki jadi dendam, apalagi macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa dengki di hati? Ada rahasianya, tapi mahal. Ya, bukan berarti saya minta uang, enggak. Gimana cara menghilang? Gampang sebenarnya, walaupun mahal gampang. Kita harus pahami dulu apa pengertian dengki. Dengki itu apa pengertiannya? Dengki adalah kita nggak senang saudara kita mendapat kesenangan kan, dan berusaha menghilangkan kesenangan teman kita. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, dan berusaha menghilangkan kesenangan kawan itu. Contoh gini, ketika teman kita misalnya naik pangkat, muncul dengki kita. Kok bisa kemarin sore udah naik pangkat? Ini pasti ini ada hubungannya dengan bos ini. Tak macam-macam lah kita, dengki. Awas ya, saya akan usahakan dia paling bertahan setahun dia. Itu orang dengki. Ini orang dengki ini, Masya Allah, mukanya lama-lama kayak mak lampir ya. Karena dia dicekam, disiksa oleh perasaan dia sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Begini cara menghilangkannya. Kan tadi dengki tadi kan gak senang teman kita mendapat kesenangan. Nah, sekarang cara menghilangkannya, kita berusaha menyenangkan hati kawan kita, memberi kesenangan. Kalau dengki melarang kawan senang? Kalau ini buat kawan kita senang. Bagaimana caranya? Bersedekah.
menolong penderitaan dia. Paham ya? Pinjam uang, kasih, tapi nggak pernah bayar, jangan kasih. Buat orang lain senang. Jadi karena kita sudah terbiasa membuat orang senang, apakah dengan senyuman, apakah kita bantu dia, lama-lama hati kita menjadi bersih dari sifat dengki. Ini sesuai dengan hadis Nabi, nggak sekarang-karang. Hadis Nabi lewat Imam Bukhari dan lainnya. Nabi mengatakan begini, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia, nafassallah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Apa artinya? Barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Apa maksudnya meringankan penderitaan di dunia? Gak ada uang sewa rumah, kita bantu, tapi hutang, kasih gitu aja. Dia sedang sedih, kita hibur, meringankan. Allah akan meringankan penderitaan kita di akhirat. Nah, bagaimana cara Allah meringankan penderitaan kita di akhirat? Di antaranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi mengajarkan doa kita, apa satu doa yang paling bagus? Allahumma hasibni hisabai yasira. Apa artinya? Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan hisabai yasira, hisab yang mudah? Kemudian Nabi mengatakan, Allah melihat dosa-dosamu, tapi begitu mudah saja Allah memaafkan. Nah, itu tandanya apa? Allah memudahkan penderitaan kita di. Dah. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, man yassara an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Makanya ibu-ibu ya, kalau susah kali ngurus pindah sana pindah, mudahkan aja urusan orang dulu. Nanti Allah akan mudahkan urusan kita. Ingat ya, apa kata Nabi tadi? Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Man satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhir. Apa maksudnya menutup aib? Oh, Ustaz Herman tuh dulu masa SMA, kerjanya cicuri mangga orang. Itu apa kita bilang lagi urusan sudah SMA? Tugas kita menutup, bukan kita bongkar. Itu sok-sokan sekarang jadi ustazah. Dulu. Seharusnya kita tutup, bukan kita korek-korek. Inilah namanya riba. Sama dengan makan daging saudara sendiri. Sama dengan makan daging saudara orang kaya. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tugas kita menutup. Tapi kadang-kadang kita hobi. Apa? Ada info. Ibu udah tahu nggak? Enggak. Apa itu? Oh, rahasia. Apa? Ibu tuh kemarin saya lihat dia bonceng bapak-bapak. Bagaimana suaminya? Nah, itulah kita suka kali kita menduga-duga, memfitnah, menggibah segala macam. Sekelas info. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memudahkan, membantu hajat saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini dalam rangka kita mengikis tadi apa? Dengki. Kita buat orang lain senang.
Sehingga kita terbiasa menyenangkan orang lain. Sehingga berbalik dengan yang dengki tadi. Kalau dengki, tidak ingin membuat orang lain senang. Bila perlu, kesenangan orang lain kita hilangkan. Nah, itu ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum dilanjutkan. Ada, Bu? Pak, Nah, sedikit Pak. boleh. Sehubungan dengan masalah tanah tadi. Nah, Karena saya sudah kejadian Pak. Bukan saya yang mengambil tanah orang Pak. Satu orang yang mengambil tanah saya dan di belakang saya. Pertama masuk ke rumah yang kami sama-sama beli Pak. Dia duluan pindah, dia duluan buat pagar, dia segalanya dia. Setelah itu Pak, dia ambil tanah saya di belakang, tidak sepengetahuan saya. Sampai kena seng, diguntingnya begitu seng. Saya tuntut katanya tanah dia masuk ke saya. Karena dia duluan. Akhirnya saya lapor ke ketua komplek. Tidak tuntas Pak. Lapor ke kepala kampung tidak juga selesai. Dilapor sampai ke pengadilan Pak. Di daerah saya kalah Pak. Karena nggak saya beli Pak ya. Di pengadilan tinggi saya menang. Habis itu mereka kasasi Pak. Saya menang. Tapi sampai hari ini itu tanah tidak dibongkarnya Pak bangunan itu. Apa yang dia gunting, apa yang dia ambil bahan material sampai hari ini tidak diganti. Nah, itu apakah harus saya minta maaf ke situ atau bagaimana Pak? Memang putus, silaturahmi sudah putus Pak. Rumah sudah. Ya kalau tidak selesai di dunia, itu akan diselesaikan di akhirat. Bagaimana caranya? In kana lahu amalun salihun. Jika bapak itu punya amal saleh, ukhidha minhu, maka diambillah amal saleh dari bapak itu ya, tadi yang mengambil tanah ibu, ya. Diberikan biqadari madlamati, sebanyak tanah ibu yang diambil, diserahkan ke ibu. Allah Maha Adil. Cuman karena di akhirat masih lama dan kita belum mengalami, kita seolah-olah menganggap itu tidak begitu terkesan. Kita inginkan cepat-cepat di dunia ini selesai. Cuman ibu sudah tempuh, cuman tidak selesai. Saya diam saja Pak. Biar aja. Karena Pak kan bapak itu sudah meninggal Pak. Malahan karena orang kampung tahu waktu mau diangkat dia ke kuburan Pak, diingatkan masalah itu, minta maaf ke saya. Sampai hari ini tidak ada. Ya. Nah, itu termasuk dalam hadis ini. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, jika kamu melihat sebuah kemungkaran. Itu kemungkaran apa enggak? Kemungkaran. Fal yughayyiru biyadi, maka cegahlah dengan tangan. Maksudnya kalau ibu punya power dan banyak yang mendukung, itu ambil secara paksa. Tapi mungkin ibu tidak punya kekuatan. Dah, fa illam tastati fa bilisanihi, maka jika enggak punya kekuatan tadi, ibu juga sudah menyampaikan secara lisan. Fa illam tastati, apabila itu juga tidak mempan, fa biqalbihi, maka dengan hati. Ya. Jadi ibu sudah tempuh semuanya itu. Ya, wadalika adghaful iman, walaupun dengan hati selemah-lemah iman. Tapi kalau iman ibu kuat, ibu panggil aja polisi, aja orang rame-rame, ambil secara paksa karena itu hak ibu. Ya memang sudah dianjurkan Pak dari tangan itu. Tapi kan harap maklum Pak. Yang menang jadi apa, yang kalah jadi apa Pak ya. Harus ayat menyediakan uang sekian, panggil polisi, panggil orang dari pertanahan, bongkar. Kan nggak mungkin saya bongkar tanah yang sudah diambil Pak. Iya. Kalau begitu, ya sudah, serahkan ke Allah. Allah Maha Adil, nanti juga di akhirat akan dikembalikan dalam bentuk amal, insya Allah. Ya. Yang penting saya sudah mengungkapkan Ya. beberapa ustaz sudah saya Nah, sampaikan itu, Pak. yang jelas kita tidak akan pernah rugi sedikit pun. Bisa jadi kita rugi dengan hakim yang ada di dunia, tapi Allah sebagai hakim yang sesungguhnya tidak akan pernah rugi.
Bahkan jangankan sejengkal, satu inci saja tanah kita diambil, Allah juga akan sidang. Ya. Putusnya silaturahmi tadi. Silaturahmi sebenarnya tidak boleh kita putuskan. Ya. Karena Nabi, anaknya itu kalau udah lewat rumah kamu itu meludah, Pak. ya terserah lah. Seolah-olah sudah kami yang salah. Tidak apa-apa. Yang penting kita jangan memutuskan tali silaturahmi. Ya. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga, bukan tidak masuk surga sama sekali. Qati, yakni qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Walaupun hadis ini ya khususnya, walaupun hadis ini bisa berlaku umum, tapi secara khusus itu berlaku silaturahim yang berhubungan dengan tali kerabat atau hubungan darah. Misalnya kita putus hubungan dengan adik kita, dengan abang kita, itu tidak boleh sama sekali. Kalau orang itu bisa juga hadis ini berlaku umum, ya. Artinya apa? Dia memutuskan tali persaudaraan dengan kita, biar aja, kita biasa aja. Ya, biasa aja. Itulah hidup ini, Bu ya. Ada lagi yang lain? Pak, ini tadi Pak banyak tinggi Mas. Ya. Hadis bahwa seorang dia yang bagus itu yang hadis amal-amal yang tadi kan itu yang bagus. Dalam Al-Quran kira-kira surat apa itu Pak? Di suratnya ada. Jadi begini ya. Fungsi hadis itu menjelaskan ya hal-hal yang dijelaskan dalam Al-Quran secara umum. Kalau rinciannya nggak ada dalam ayat Al-Quran. Tapi secara umum banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ya seseorang tidak boleh mendalimi orang lain. Seseorang tidak boleh menganiaya orang lain. Tapi penjelasan rincinya adalah penjelasan rinci itu ada pada hadis. Yang saya sebutkan tadi itu hadis, karena fungsi hadis adalah diantaranya menjelaskan secara rinci Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Misalnya contoh ya salat, ya kan tidak dijelaskan di dalam ayat bagaimana ruku, bagaimana sujud, itu jelaskan dalam hadis ya. Farafa'a yadaihi hatta takuna haswa mankibaihi atau hatta yuhadiya bi udunaihi, mengangkat tangan setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Nah, kaitannya dengan masalah kedaliman, banyak ayat-ayat yang melarang tentang kedali, tentang mengambil harta orang lain, tentang menganiaya orang lain, tapi tidak rinci. Ya. Jadi kalau kita lihat ayatnya ada nggak ayat secara rinci yang menjelaskan bahwa nanti di akhirat kita akan membayar dengan amalan kita, ya itu tidak ada secara rinci, tapi secara umum itu banyak, ya secara umum itu banyak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, Bu? Saya nggak tahu apa nanya pakai manusia kan, tapi mengganjal di hati. Ada dua bersaudara, dia nggak baikan, ketahuan nggak baikannya walaupun ketika mau meninggal si abang, adiknya ini seolah-olah nggak boleh jauh, dipanggil sama istrinya, nggak pulang bang. Justru nggak dikasih pulang sampai meninggal, sampai dia ikut ke kuburan, tapi belum baikan. Itulah saya nggak pandai nanyanya, tapi mengganjal di hati saya, kayak mana mereka itu. Iya, begini ya, kadang-kadang kita melihat dahirnya mereka itu memutuskan tali silaturahmi, dahirnya, tapi batinnya belum tentu. Itu dikembalikan kepada Allah. Ya, paham ya? Ada orang malas ngomong karena dia nggak suka dengan teman, tapi dia tidak
tidak ada niat memutuskan tali silaturahim. Artinya dia biasa saja, cuman malas saja. Atau misalnya ada saudara dia malas apa, tapi dia tidak ada niat. Atau barangkali ada orang zahirnya seolah-olah tidak memutuskan silaturahim, tapi batinnya Sudah putus. putus. Itu bahaya. Benci sekali. Dia mulutnya manis, engkau lah saudaraku, tapi hatinya ya, bila perlu dibayar orang lain untuk pukul, untuk menganiaya saudaranya. Nah, jadi oleh karenanya kita tidak bisa menghukum semata-mata hanya dengan zahir. Bisa itu menjadi apa tuh namanya, ibarat tadi karena dibilang kayak gitu, ada yang anak nungguin mamanya berbulan-bulan tapi ketika meninggal dia nggak lihat. Itu anak durhaka. Enggak, maksudnya waktu meninggalnya enggak tua mata. Begini. Yang ngurus. Padahal Itu dia maksudnya ya. iya, padahal dia Oh, kalau dia memang ada alasan tertentu sehingga dia tidak bisa mengurus orang tuanya, itu nggak apa-apa. Yang durhaka begini, karena ada juga yang bertanya, karena dilarang oleh suaminya. Jadi orang tua sakit, mau melihat, mau merawat orang tuanya, dilarang oleh suaminya sampai meninggal. Ditanya sama saya, maka saya bilang itu anak durhaka. Tidak boleh taat sama suami, tapi kita durhaka kepada orang tua. La ta'ata fi maksiatillah, kata Nabi. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat pada suami betul, tapi durhaka kepada orang tua itu maksiat. Nabi mengatakan la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Masa orang tua yang melahirkan kita dari bayi sampai sudah berhasil, ya, sudah sukses, sakit tidak dilihat, tidak diurus karena hanya taat pada suami, itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak ada namanya bercampur antara hak dengan yang batil. Taat pada suami betul hak, tapi durhaka pada orang tua itu batil. Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara hak dengan. ini kebalikan yang tadi Ustaz kan jadi teringat kan tadi zahirnya dia kelihatan tidak baik. akur. Tapi kebalikannya tadi, dia kan udah berkorban, ngurusin gitu kan. Tapi kok waktu meninggal nggak ada tuah mata. Apakah itu juga? Ya, tuah mata itu sebenarnya juga bukan ajaran Islam ya. Cuman Nabi itu menganjurkan kita, ya, bukan. Nabi itu pernah membuka, ya, wajah seorang sahabat yang meninggal kemudian menciumnya. Itu karena Nabi sebagai manusia apa namanya. Tapi itu bukan harus seperti itu. Jadi bukan berarti kalau sempat melihat mata itu berarti Ya. baik. Lantas kalau enggak melihat lantas itu buruk, enggak ada hubungannya. Cuman Nabi itu pernah mencium kening sahabat yang meninggal. Kita kalau ingin mencium sahabat yang meninggal boleh, enggak juga boleh. Jadi durhaka atau tidaknya tidak ditentukan pada momen seperti itu. Momen seperti itu hanya karena kerinduan, ya, apa namanya, isi lebih kepada perasaan. Baru kita dianggap durhaka kepada orang tua apabila kita menyakiti hatinya, menyakiti hati orang tua. Sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah akun biwalidaini. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Tapi bukan tidak masuk surga sama sekali. Karena hanya orang-orang kafir, orang-orang munafik i'tiqadi. Apa itu munafik i'tiqadi? Orang yang pura-pura Islam. Dan orang-orang musyrik yang kekal selama-lamanya di neraka. Sementara orang-orang yang melakukan dosa besar kayak seperti durhaka pada orang tua, apalagi membunuh, berzina, dia akan masuk neraka tapi tidak kekal, dan ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Allah berfirman begini,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, sekarang saya tanya, berzina dosa syirik atau tidak? Tidak. Jadi kalau ada orang mati berzina, diampunkan apa tidak? Kalau dia tepat, kalau nggak tepat. Bisa diampunkan, bisa tidak. Itu urusan Allah. Mungkin diampunkan karena mungkin hanya sekali dia berzina, atau ada amalan lain yang sangat dicintai, atau barangkali tidak diampunkan. Itu sudah urusan Allah. Kan tadi jelas kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Apa maksudnya bagi siapa yang dikehendakinya? Artinya ada orang-orang tertentu yang diampunkan. Makanya kita nggak boleh, kenapa? Nggak usah kita salatkan dia. Kenapa? Dia mati melahirkan anak Arab. Nggak boleh. Berzina itu bukan syirik. Bisa jadi, oke, dia karena berzina, lantas hamil, ketika melahirkan, meninggal. Oke, itu perbuatan sangat tercela. Tapi bagaimanapun itu kan bukan dosa syirik. Nggak boleh kita menghakimi dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya sehingga matinya kayak mati kafir, nggak usah diurus, biar gitu aja, lempar aja ke laut. Nggak boleh. Karena bahkan orang yang mati dalam kesyirikan pun kalau dia Islam tetap kita perlakukan. Nah, misalnya dukun ya, dia Islam tapi dia dukun. Dukun itu kan syirik. Tapi Nabi mengatakan man ata arafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut, membenarkan apa kata dukun tersebut, faqad kafara, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang pergi ke dukun, tapi ini memang dukun, cuma dia Islam. Apakah lantas ketika mati nggak perlu kita salatkan, nggak perlu kita kafankan, kita buang aja ke laut? Enggak, tetap kita urus. Sebab karena dia walau bagaimanapun seorang muslim. Apalagi orang yang mungkin meninggal karena apa tadi, melahirkan anak zina, urus saja. Bisa jadi barangkali dosanya diampunkan. Dia silap cuma saat itu saja. Ternyata hamil dia. Lalu dia bertobat kepada Allah, ya kan? Bertobat dia pada Allah. Allah dah ampunkan, kita sibuk aja bicarakan saja. Enggak, saya lanjut yang ibu ini. Ya. Ibu sampaikan maksudnya mungkin nggak sempat mentalkinkan rame-rame, kan? Isinya meninggal atau orang tua, satu orang di luar barisan. Pada saat nilai pahala itu kan muamalah juga itu. Talqin dan apa itu kan nilai ibadah juga. Jadi begini kan, talqin itu kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Dah. Itu kan pahala bagi orang yang mentalqinkan. Bagaimana Nabi mentalqinkan seorang laki-laki Ansar. Anna Rasulullah SAW, ya, ada rajulan minal Ansar. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar yang sedang serakatul maut. Faqal, Nabi mengatakan, ya khal, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang yang sakaratul maut, orang Ansar tadi mengatakan, ya Rasulullah, fa khairul li an aqula la ilaha illallah, apakah baik untukku mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dalam keadaan tertati-tati? Nabi mengatakan na'am. Kemudian orang itu bilang la ilaha sampai meninggal. Nabi sangat senang. Artinya kalau ada orang meninggal, apakah orang tua kita sempat mentalqinkan, itu artinya apa? Amal saleh buat kita. Tapi bagi orang yang meninggal, ditalqinkan atau tidak itu menurut amal yang dia bawa, keyakinan yang dia bawa. Kita akan mentalqinkan agar memantapkan dia, tauhid dia, ya, agar jangan mati dalam kesyirikan.
Nabi juga mengatakan man mata min ummati la yusyriku bi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, dakhala jannah. Ia pasti masuk surga. Tapi bukan maknanya langsung masuk surga, enggak. Ada yang langsung, ada yang singgah dulu di neraka. Tapi pasti masuk surga maknanya tidak kekal dalam neraka. Makanya Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah. Ia pasti masuk surga. Nah, sekarang kita sempat mentalkinkan. Itu kan amal saleh buat kita. Kita mendapat pahala. Kemudian ada kepuasan batin. Kita sempat mengantarkan saudara kita dengan bimbingan kalimat tauhid. Tapi kalau ternyata enggak memungkinkan, itu bukan berarti kita berdosa. Bukan berarti kita anak durhaka. Atau barangkali sengaja kita tidak talqinkan juga tidak berdosa. Karena talqin itu hanya anjuran, bukan kewajiban. Kalau kewajiban ya, namanya wajib apa? Dilakukan berpahala, ditinggalkan. Ini anjuran. Kadang-kadang orang nggak mentalkinkan. Kenapa? Nggak mentalkinkan. Ada orang tuanya meninggal, dia nggak mentalkinkan. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Talqin itu sendiri dia nggak tahu. Ya udah, bingung aja dia sambil menahan sedih. Nah, padahal sebenarnya tugas kita mentalkinkan. Jadi mentalkinkan itu sebelum mati, bukan setelah mati. Anehnya sekarang, ketika sebelum mati bukan ditalqinkan, tapi dibaca surat Yasin. Padahal arti surat Yasin itu nggak ada hubungan dengan kematian. Ditalqinkan justru setelah mati, sudah dikuburkan. Bisa dikuburkan kan? Dibentang tikar, duduk, kemudian tengku mulai ngomong. Nyom nyotruk dua dro malaikat. Tanya, itu mereka katakan talqin. Itu keliru. Kenapa? Itu bertentangan dengan surat Fatir ayat 22. Bagaimana bunyi surat Fatir ayat 22? Wa ma anta bimusnu'in man fil kubur. Kamu tidak bisa menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Kalau masih mendengar berarti dia belum mati. Wa ma ini ayat ya, Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmu'in man fil kubur. Kamu tidak bisa menjadikan orang mati dapat mendengar, kata Rasulullah. Nah, yang kita takdirkan, kita bimbing dia supaya dia bisa melewati fitnah kubur sebelum mati. Kenapa? Karena pintu tobatnya masih terbuka. Kapan batas pintu tobat tertutup? Kapan pintu tobat tertutup dulu? Ketika nyawa sampai di tenggorokan. Makanya talqin itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharri. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Cuman masalahnya adalah, tahu nggak kita kapan nyawanya sampai di tenggorokan? Nggak ada yang tahu. Apalagi yang koma. Udah kita talqin aja, mau apakah nyawanya sudah di tenggorokan atau enggak, udah nggak usah kita pikirkan. Yang penting tugas kita apa? Mengajarkan dia. Nah, bagaimana cara mengajarkan tadi? Kalau Nabi bagaimana tadi mengajarkan? Nabi yang mengucapkan atau si sakit yang mengucapkan? Nabi suruh ulang sama sakit. Nabi menyuruh, ya khal wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi masalahnya orang sakit nggak mampu lagi ngomong. Itu bagaimana? Kita bisik ya. Kata para ulama, kalau memang si sakit nggak bisa lagi bicara, bisikkan pelan-pelan di telinganya. Begitu, bukan baca surat Yasin, apalagi bacanya salah-salah makin sakit dia. Mungkin kalau dia pandai ngomong kapiyo kayak tak elek. Kau baca surat Yasin. Ini kita sibuk baca Yasin. Baca Yasin ya yang dapat pahala yang baca Yasin, tapi sama orang mati nggak ada hubungannya. Yang disuruh oleh Nabi tadi apa? Mentalkinkan latinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu rame orangnya.
Cukup satu orang yang faham. Makanya tadi kenapa anaknya nggak melakukan? Karena nggak paham, nggak pernah tahu dia. Kayaknya nangis-nangis saja dia di kamar. Nah, kita mak bilang mak la ilaha illallah. Kalau dia nggak mampu gimana? Sikat telinganya. Insya Allah dia kalau dia paham dia akan berangkat dengan senyuman dia. Nah, dia setelah nyawanya sampai di tenggorokan meninggal nggak ada arti lagi. Ini malah ketika sudah dikubur berdialog, nanti kalau nyaut malah kita yang lari. Nyawanya truk dua dro malaikat gutanya so Tuhan kata ni jauh bagah. Ya Tuhan ulun Allah get tengku tahu dia dah. Lari kita. Itu. Ya. Ketika kita meninggal sudah terputus semua amalannya kecuali idza mata ibnu Adam. Jika meninggal anak Adam. Artinya sahih. In qata'a amalu, maka terputus amalannya. Apa maksud terputus? Enggak ada hubungan lagi. Tergantung apa yang dia bawa. Illa kecuali, maka para ahli tafsir mengatakan illanya artinya yang masih bersambung. Lawan putus apa? Ya, illa itu pengecualian. Berarti kalau putus pengecualiannya sambung. Berarti kalau bahasa yang lain apa? Setiap anak Adam meninggal dunia terputus amalannya kecuali yang masih bersambung, kan itu? Kan itu kan? Idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, maksudnya manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalannya illa itu maksudnya apa? Yang masih bersambung. Illa min salatin, kecuali 3 yang masih bersambung. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Ini uang siapa bangun ini? Itu masih walaupun meninggal masih transfer. Masih dapat transfer, bukan transfer uang ya. Selagi makanya jangan pelit-pelit. Yang kedua apa? Al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kayak saya kalau ikhlas. Ini bagaimana saya ikhlas? Dikasih amplop saya ambil. Misalnya, kalau ikhlas itu enggak mengharapkan apa-apa. Ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan ragu-ragu mengajarin orang. Makanya bersyukurlah jadi guru. Tapi harus ikhlas. Gimana nih kalau dikasih gaji ya? Gaji ambil aja, tapi bukan semata-mata gaji maksudnya. Ikhlas. Ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yuntafa'u bi. Apa artinya ilmu yuntafa'u bi? Ilmu yang bermanfaat. Termasuk ngajarin masak, ngajarin menjahit, apa lagi? Buat kue. Itu juga ilmu bermanfaat. Kemudian baru walidun salihun yad'ulah. Nah, ini ada ilat ya, ada bukan ilat, apa nama? Ada kriteria. Kriterianya apa? Walidun salihun, anak yang soleh, bukan anak yang salah. Yang soleha apa? Yang soleha. Kalau anak kita nggak salat ya nggak ada artinya juga. Walidun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Makanya kita kalau sayang sama orang tua, jadilah kita anak yang saleh saat ketika orang tua kita meninggal, agar doa kita cepat-cepat dikabulkan oleh Allah. Habis. Ya, karena sudah habis waktu. Saya lihat pun ibu-ibu sudah duduknya, sudah berganti-ganti posisi. Ada yang begini. Sudahlah, kita akhiri saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.